Tatkala masih di bangku sekolah, aku hidup bersama kedua orang tuaku dalam lingkungan yang baik. Aku selalu mendengar doa ibuku saat pulang dari keluyuran dan begadang malam. Demikian pula ayahku. Ia selalu dalam sholatnya yang panjang. Aku heran, mengapa ayah sholat begitu lama? Apalagi saat musim dingin yang menyengat tulang. Aku sungguh heran. Bahkan aku berkata pada diriku sendiri, alangkah sabarnya mereka setiap hari begitu. Benar-benar mengherankan. Aku belum tahu bahwa disitulah kebahagiaan orang mukmin, dan itulah sholat orang-orang pilihan. Mereka bangkit dari tempat tidurnya untuk bermunajat kepada Allah. Setelah menjalani pendidikan militer, aku tumbuh sebagai pemuda yang matang. Akan tetapi, diriku semakin jauh dari Allah. Padahal, berbagai nasihat selalu kuterima dan kudengar dari waktu ke waktu. Setelah tamat dari pendidikan, aku ditugaskan ke kota yang jauh dari kotaku. Perkenalanku dengan teman-teman sekerja membuatku agak ringan menanggung beban sebagai orang terasing. Di sana, aku tak mendengar lagi suara bacaan Al-Quran. Tak ada lagi suara ibu yang membangunkan dan menyuruhku sholat. Aku benar-benar hidup sendirian, jauh dari lingkungan keluarga. Aku ditugaskan mengatur lalu lintas di sebuah jalan tol. Di samping menjaga keamanan jalan, aku juga membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pekerjaan baruku sungguh menyenangkan. Kulakukan tugas-tugasku dengan semangat dan dedikasi tinggi. Akan tetapi, hidupku tetap saja bagai diombang-ambingkan ombak. Aku bingung dan sering melamun. Banyak waktu luang, namun pengetahuanku terbatas. Aku mulai jenuh. Tak ada yang menuntunku di bidang agama. Aku sebatang kara. Hampir tiap hari yang kusaksikan hanyalah kecelakaan dan bentuk-bentuk penganiayaan. Aku bosan dengan rutinitas. Sampai suatu hari, terjadilah suatu peristiwa yang hingga kini tak pernah kulupakan. Ketika itu, kami dengan seorang kawan sedang bertugas di sebuah pos jalan. Kami asik ngobrol. Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara benturan yang amat keras. Kami mengalihkan pandangan. Ternyata sebuah mobil bertabrakan dengan mobil lain yang meluncur dari arah berlawanan. Kami segera berlari menuju tempat kejadian untuk menolong korban. Kejadian yang sungguh tragis. Kami lihat dua awak salah satu mobil dalam kondisi sangat kritis. Kami segera mengeluarkannya, kemudian kami bergegas menuju mobil satunya. Ternyata, pengemudinya telah tewas dengan amat mengerikan. Kami kembali lagi kepada dua orang yang berada dalam kondisi koma. Temanku menuntun mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkanlah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perintah temanku. Namun sungguh mengherankan. Dari mulutnya malah meluncur lagu-lagu. Keadaan itu membuatku merinding. Temanku tampaknya sudah biasa menghadapi orang-orang yang sekarat. Ia kembali menuntun korban untuk membaca syahadat. Aku diam membisu. Aku tak berkutik dengan pandangan nanar. Seumur hidup, aku belum pernah menyaksikan orang yang sedang sekarat, apalagi dengan kondisi seperti ini. Temanku terus menuntun keduanya mengulang-ulang bacaan syahadat. Namun keduanya tetap terus saja melantunkan lagu. Tak ada gunanya. Suara lagunya semakin melemah, lemah dan lemah sekali. Orang pertama diam, tak bersuara lagi. Disusul orang kedua. Tak ada gerakan. Keduanya telah meninggal dunia. Kami segera membawa mereka ke dalam mobil. Temanku menunduk. Ia tak berbicara sepatah pun. Selama perjalanan hanya ada kebisuan. Hening. Kesunyian pecah ketika temanku mulai bicara.
Ia berbicara tentang hakikat kematian dan su'ul khotimah. Ia berkata, manusia akan mengakhiri hidupnya dengan baik atau buruk. Kesudahan hidup itu biasanya pertanda dari apa yang dilakukannya selama di dunia. Ia bercerita panjang lebar padaku tentang berbagai kisah yang diriwayatkan dalam buku-buku Islam. Ia juga berbicara bagaimana seseorang akan mengakhiri hidupnya sesuai dengan masa lalunya secara lahir batin. Perjalanan ke rumah sakit terasa singkat karena pembicaraan kami tentang kematian. Pembicaraan itu makin sempurna gambarannya, tatkala ingat bahwa kami sedang membawa mayat. Tiba-tiba aku menjadi takut mati. Peristiwa ini benar-benar memberi pelajaran berharga bagiku. Hari itu aku sholat khusyuk sekali. Perlahan aku mulai melupakan peristiwa itu. Aku kembali pada kebiasaanku semula. Aku seolah tak pernah menyaksikan apa yang menimpa dua orang tak kukenal beberapa waktu lalu. Namun sejak saat itu, aku memang benar-benar menjadi benci kepada yang namanya lagu-lagu. Aku tak mau tenggelam menikmatinya seperti sedia kala. Mungkin itu ada kaitannya dengan lagu yang pernah kudengar dari dua orang yang sedang sekarat dahulu. Kejadian yang menakjubkan. Selang 6 bulan dari peristiwa mengerikan itu, sebuah kejadian menakjubkan kembali terjadi di depan mataku. Seseorang mengendarai mobilnya dengan pelan, tetapi tiba-tiba mobilnya mogok di sebuah terowongan menuju kota. Ia turun dari mobilnya untuk mengganti ban yang kempes. Ketika ia berdiri di belakang mobil untuk menurunkan ban serep, tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabraknya dari arah belakang. Lelaki itu pun langsung tersungkur seketika. Aku dengan seorang kawan, bukan yang menemaniku pada peristiwa pertama, cepat-cepat menuju tempat kejadian. Kami segera menghubungi rumah sakit, agar ia langsung mendapat penanganan. Ia terlihat masih muda dari tampangnya. Ia kelihatan seorang yang taat menjalankan perintah agama. Ketika mengangkatnya ke mobil, kami berdua cukup panik, sehingga tak sempat memperhatikan kalau ia menggumamkan sesuatu. Ketika membujurkannya di dalam mobil, kami baru bisa mendengarkan suara yang keluar dari mulutnya. Ia melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara amat lemah. Subhanallah, dalam kondisi kritis seperti itu, ia masih sempat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Darah mengguyur seluruh pakaiannya, tulang-tulangnya patah, bahkan ia hampir mati. Aku dan kawanku seperti kena hipnotis mendengarkan suara bacaan Al-Qur'annya. Selama hidup, aku tak pernah mendengar suara bacaan Al-Qur'an seindah itu. Sekonyong-konyong tubuhku merinding menjalar dan menyelusup ke setiap rongga. Dalam batin aku bergumam, aku akan menuntun bacaan syahadat sebagaimana yang dilakukan oleh temanku dahulu. Apalagi aku sudah punya pengalaman. Aku meyakinkan diriku sendiri. Tiba-tiba suara itu berhenti. Aku menoleh ke belakang. Kusaksikan dia mengacungkan jari telunjuknya lalu bersyahadat. Kepalanya terkulai. Aku melompat ke belakang. Kupegang tangannya, detak jantungnya tidak terasa. Dia telah meninggal dunia. Aku memandanginya lekat-lekat. Air mataku menetes. Kusembunyikan tangisku, takut diketahui kawanku. Kukabarkan kepada kawanku kalau ia telah wafat. Kawanku tak kuasa menahan tangisnya. Demikian pula dengan diriku. Aku terus menangis, air mataku deras mengalir. Suasana dalam mobil betul-betul sangat mengharukan. Sampai di rumah sakit, kami mengabarkan perihal kematian pemuda itu yang menakjubkan. Banyak orang yang terpengaruh dengan kisah kami, sehingga tak sedikit yang meneteskan air mata. Salah seorang dari mereka segera menghampiri jenazah dan mencium keningnya. Semua orang yang hadir memutuskan untuk tidak beranjak sebelum mengetahui secara pasti
kapan jenazah akan disolatkan. Mereka ingin memberi penghormatan terakhir kepada jenazah itu. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah almarhum. Kami ikut mengantarkan jenazah hingga ke rumah keluarganya. Salah seorang saudaranya mengisahkan, ia hendak menjenguk neneknya di desa. Ia rutin melakukannya setiap hari Senin. Ia juga menyantuni para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ketika terjadi kecelakaan, mobilnya penuh dengan beras, gula, buah-buahan, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Ia juga tak lupa membawa buku-buku agama dan kaset-kaset pengajian. Semua itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia santuni. Bahkan, ia juga membawa permen untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kecil. Bila ada yang mengeluhkan padanya tentang kejenuhan dalam perjalanan, ia menjawab dengan halus, "Justru aku memanfaatkan perjalananku dengan menghafal dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, juga dengan mendengarkan kaset-kaset pengajian. Aku mengharap ridha Allah pada setiap langkah kaki yang aku ayunkan," katanya. Aku ikut menyolati jenazah dan mengantarnya sampai ke kuburan. Dalam liang lahat yang sempit, almarhum dikebumikan. Wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dengan nama Allah dan atas nama Rasulullah, pelan-pelan kami menimbuninya dengan tanah. Subhanallah, demikianlah yang telah digariskan Allah bagi kehidupan yang fana ini. Setiap inci tercatat rapi dalam lembaran yang akan diperlihatkan kelak. Sedang, gerbang pertama dari semua itu adalah kematian. Maka betapa beruntungnya mereka yang terkaruniai keindahan pada penghujung perjalanannya. Namun ada saja atau mungkin kebanyakan terhijab dari hal ini. Mimpi untuk bahagia di kesudahan ternyata sebatas khayal, yang diperoleh justru sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.